Salam Bapak dan Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, kami berdua khususnya Hasan dan Lena, pasangan suami istri. Ya selalu ada kerinduan ya, walaupun di tengah-tengah kadang-kadang ada masalah kedagingan kita ya. Tapi kerinduan untuk bersaksi adalah kewajiban bagi kami dan bagi kita. Khususnya saya yang sejak 2016 ya mengalami suatu perbuatan ajaib dari Tuhan. Makanya saya berdua dengan Lena saat ini siap bersaksi ya, untuk menguatkan Bapak dan Ibu dan menguatkan kita semua. Sebelumnya nama saya aslinya Hasan. Saya dulu pernah jadi jurnalis, menceritakan menyiarkan berita-berita lewat tulisan. Tapi sekarang puji Tuhan saya memberitakan kesaksian, menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup. Amin. Nah, Lena, kalau Lena apa Lena? Ayo dong ngobrol. Kalau Lena dia latar belakangnya dulu Caima. Nah, tadi kita lewat di sini dua kelenteng ya. Nah itu dia tempat dia dulu, tempat dia melayani dewa-dewa gitu ya. Sekarang puji Tuhan, Lena melayani Tuhan bersama-sama kita. Amin. Kalau cerita tentang mami, saya manggilnya mami. Oke, ceritanya gini, tahun 2016 itu Lena mengalami kejang-kejang. Dia tidak sadarkan diri. Dokter vonis singkatnya bahwa Lena itu ada kanker otak. Jadi kanker yang mengarah stadium 4 gitu ya. Karena dia udah gak sadar, sisi kiri ya, sisi kiri badan itu udah lumpuh. Kanan, kiri kanan ya. Dua tim dokter. Jadi dokter pertama tim dari OMI di Alam Fitra, sekarang namanya MC, itu memang confirm hasil dari CT scan dan hasil MRI. Rekomendasinya Lena harus di biopsi. Jadi diangkat dulu sebagian kecil, nanti dicek apakah itu benar ganas gitu ya. Terus karena pertimbangan second opinion, jadi nggak ada satu tim. Dan juga karena pertimbangan biaya ya. Jadi kita melawat ke Siloam Karawaci, BPJS ya. Karena menurut dokter di OMNI ini kayaknya lama gitu perawatannya, perlu biaya besar gitu. Tapi saya imani bahwa Tuhan menyertai kami dalam segala apapun. Dan hasil dari pemeriksaan MRI maupun CT scan itu confirm juga. Jadi mengkonfirmasi dari tim yang pertama, di Siloam menyatakan bahwa ada tumor yang mengarah ke ganas, karena di sekitar tumornya yang sebesar ini itu udah ada pendarahan. Pendarahan itu berarti kan kalau menurut dokter itu sel-sel baru yang siap menjadi tumor, dan itu harus juga operasi. Ya. Tapi puji Tuhan, kesembuhan ilahi masih ada Bapak dan Ibu. Sekarang maupun sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan total, sembuh. Itu sampai sekarang masih ada Bapak dan Ibu. Ya, kita alami. Ini Lena buktinya. Lena yang 8 tahun lalu, ya tetangga-tetangga semua udah siap menyambut ya. Menyambutnya bukan menyambut seger, tapi menyambut ya untuk kumpul bersama gitu, mau hidup saya. Jadi ceritanya gini, waktu dia udah 14 hari lumpuh, hari ke-15 ya kalau nggak salah, itu Lena tiba-tiba batang saya hilang. Batang saya itu biasa dibawain temen yang udah menghibur saya setiap hari, bawa makanan untuk saya ya, biar apalagi Lena nggak bisa makan, udah pakai selang gitu. Tiba-tiba pagi-pagi batang saya tinggal bungkusnya doang gitu. Ternyata batang dimakan. Padahal dia kan nggak bisa makan gitu kan, dan dia masih belum bisa bicara, walaupun dia udah sadar dia masih belum bicara. Nah, selama itu juga saya banyak berdoa ya, baca Mazmur 91 ya, Mazmur 91 ya.
Jadi Mazmur 91 khusus ayat 13 itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa untuk menentang ular dan naga. Amin. Nah, saya mau balik ke awal. Hasil CT scan itu, CT scan ya, CT scan itu kan agak lebih gedenya ya. Jadi hasil itu tuh menunjukkan ada kayak citra ular naga gitu. Maka tadi saya ketik ayat 13 kan, ular naga, jadi kayak roh intimidasi gitu loh, gitu tumornya itu. Nah, karena kan latar belakangnya konten ya. Jadi mungkin waktu itu memang kita ada semacam peperangan rohani ya. Peperangan rohani itu saya pikir cukup dahsyat ya, sangat panjang kalau diceritakan, tapi puncaknya ya ini. Puncaknya itu waktu karena lumpuh itu. Jadi ternyata Tuhan pun memberikan petunjuk bahwa dari beberapa pengalaman yang sedikit ada kuasa kegelapannya itu, ternyata ya semuanya yang di belakang itu ular itu kan, ular naga itu kan. Nah, tadi kita bicara balik lagi ya. Jadi ada tanda-tanda lemah sembuh, akhirnya dokter suruh pulang. Tapi sebenarnya dokter masih berdasarkan referensi MRI yang kedua tadi kan, bahwa dia harus biopsi. Kita pulang, setelah seminggu berikutnya ya dokter melihat ada perkembangan yang sangat baik. Bicaranya udah mulai lancar, jalan juga udah bisa, malah baru balik ke rumah udah minta ke salon. Saya katanya pakai kursi roda ke salon gitu. Nah, dokter cukup heran juga karena pas begitu cek fisik ya tangannya kuat, terus dia juga memori juga dites, dia ternyata daya ingatnya normal. Nah udah, kita nggak dikasih obat, nggak dikasih apa, cuma dokter waktu itu tanya dia kita makan obat apa ya? Ya saya bilang kita nggak makan obat apa-apa kecuali firman Tuhan dalam hati waktu itu ya. Makanan kita firman Tuhan, karena selama dia sakit tuh lagu-lagu pujian juga saya non-stop 24 jam. Tiap saat disuruh baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya. Nah, 1 minggu berikutnya ya lebih sempurna ininya, ya seperti sekarang ini kesembuhannya. Jadi dari yang total sampai dia bisa berjalan normal. Cuma memang masih agak sedikit ini ya, tangannya nggak bisa angkat waktu itu. 2 minggu setelah. Ya. Nah, setelah itu dokter kembali menyarankan untuk MRI yang ketiga kali karena ada tanda-tanda kesembuhan kan. Dokter nggak sembarangan main angkat gitu. Walaupun 2 kali MRI itu harus diangkat. Saat MRI yang ketiga berarti ya. Nggak tahu, sekarang nggak tahu kan. Yang ketiga, nah Lena bisa cerita nggak apa yang terjadi di dalam mesin MRI? Mesin MRI kan tabung gede kan, nggak tahu ya mesin MRI ya. Jadi apa yang bisa kamu ceritakan? Di tabung itu kita nggak nyaman, saya nggak nyaman maksudnya, sedikit luar biasa. Dan saat itu saya seperti kayak itu sahabat ngomong terus kata firman Tuhan menyembah, tiba-tiba Tuhan itu menjamah saya. Di sini ada itunya, panas sekali. Nah sudah selesai, saya tanya, ini sambil terbata-bata saat itu saya anak belajar ngomong, ini emangnya di mesin itu ada panas kah? Jawabnya enggak. Tadi ini merasakan itu. Jadi kesimpulan saya waktu itu, Lena tuh memang dituntaskan oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh kuasa firman itu di mesin MRI. Karena di hasil MRI itu dia merasa panas, yang semestinya di MRI itu nggak ada rasa panas, kecuali rasa berisik. Ya, jadi kuasa Tuhan tuh dahsyat. Setelah ber3 hari hasilnya itu memang benar-benar tumornya itu kalau kata dokter waktu itu yang dari beku kan tumor daging ya, kumpulan daging itu jadi cair, jadi darah lagi gitu. Ya, jadi luar biasa ya. Kalau pakai teknologi modern tuh pakai apa sinar elektromagnetik kan, kayak semacam laser kan.
kalau istilahnya gambar knife kalau di kedokteran itu bisa. Jadi tumor itu ditembak oleh cahaya sinar gamma itu bisa dihancurkan, tapi masih ada resiko. Nah ini tadi dia panas, saya yakin itu kemuliaan Tuhan gitu. Sinar cahaya Tuhan itu ada di Emma gitu. Luar biasa ya, tanpa ada tanpa ada efek gitu. Ada ya Bapak Ibu. Amin. Nah tahun ke-5 kita ketemu dokter. Itu dokter Petra ya. Dokter Petra itu ahli bedah saraf. Anak dokter Eka yang jagoan bedah saraf di Siloam Hospital. Itu dia membandingkan hasil MRI yang pertama tadi dengan hasil MRI yang tahun ke-5, karena kita tiap tahun cek. Saya juga merinding waktu itu dokter bilang, Bu, ini dahsyat banget, di kepala itu dulu ada ledakan. Ada ledakan loh, dokter bilang ledakan. Dokter itu kan ilmiah kan, profesional kan, bukan cuma kita asal bilang ledakan. Jadi ada saksi jago apa? Saintis bahwa memang ada ledakan di dalam otak itu. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Saya waktu itu nato pena sampai nggak bisa ngomong. Oh, luar biasa banget ya Tuhan Yesus. Ajaib sekali Tuhan Yesus. Beberapa dokter sebelumnya dia nggak pernah menganalisa itu. Berarti benar-benar ada itu cahaya kemuliaan Tuhan itu ada. Amin. Kami ada yang Itu kan kejadian pas tanggal 28 Maret hari kematian Tuhan Yesus 2016. Kan tadi kita nyanyi lagunya, mati ada bangkit, ada kehidupan. Itulah yang saya alami. Dan Tuhan menjanjikan dia dan kami. Amin. Itu ya, saya ingat nih. Sekarang saya jadi dapat ingat ingat nggak cerita Siloam di Alkitab yang putus. Saya dulu sebelum ini menjelekin Siloam, rumah sakit Siloam, nama kayaknya artinya itu jelek deh. Saya nggak sebutin ya. Terus akhirnya Tuhan jama saya di situ di rumah sakit Siloam dan ubah mindset saya. Tuhan ubah mindset saya bahwa negatif itu nggak perlu ikut di dunia. Amin. saya juga jadi teringat ya di kisah para rasul ya, ketika Saulus diambil oleh cahaya kemuliaan Tuhan langsung buta kan, tapi habis itu juga dia langsung sembuh kan. Nah, saya jadi teringat itu memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan Yesus itu selalu ada. Cahayanya memancarkan kesembuhan. Amin. Amin. Tuhan dahsyat. Amin. Jadi kami juga merasakan kalau tim yang ada sekarang ini memang Tuhan sudah aturkan, Tuhan sudah dekat. Kini aku percaya
Tuhan.